Oke, kita mulai untuk belajar scraper otomatis. Nah, di sini kita sebelum scrape otomatis Tokopedia, kita harus siapkan tool ekstensi di Chrome. Di sini kita pakai Chrome. Saya pakai Chrome. Nah, di sini kita buka dulu web store. Chrome ya. Web store. Chrome. Nah, situ kita buka. Kita cari yang namanya web scraper. Nah, di sini ada beberapa. Di sini kita ambil yang nomor 2 ya. Tambahkan ke Chrome. Di sini tambahkan ke Chrome ya. Yang ini yang nomor 2, web scraper. Nah, di sini karena saya sudah install di Chrome saya, jadi sudah tombolnya udah berubah jadi beri rating. Oke. Kita bisa langsung mulai. Nah, di sini punya saya ada di sini ya. Biasanya di situ. Nah, begitu. Oke. Nah, dengan ini kita bisa scrape semua produk di Topet, bukan di semua produk ya, tapi produk di semua produk di satu toko gitu. Semua produk di satu toko bisa sekali setting langsung semua produk di scrape atau di download. Nah, kita akan mulai ke Tokopedia-nya langsung. Nah, sebelum di setting nih, sebelum kita mulai scrape-nya, cara pakainya ini bukan diklik di ikonnya ini ya. Jadi kita harus pakai F12. Nah, F12 biasanya kalau sebelum setting awal itu biasanya ini ada di tampilan ini, biasanya ada di samping kanan. Nah, begini. Nah, disarankan untuk menggunakan tool ini, web scraper ini, ekstensi ini, disarankan elemen ini harus ada di bawah. Nah, cara gantinya di sini ya. Cara gantinya di sini, di bawah. Nah, di sini udah di bawah ya. Nah, setelah itu di sini sudah ada di sini tab web scraper. Nah, disinilah kita akan mengerjakannya nanti. Nah, ini hasil saya di Shopee ini ya. Kita delay dulu biar kita belajar di awal. Oke, kita close. Nah, di sini udah ada posisi di bawah ya. Kita close. Kita coba klik lagi F12. Di situ udah mulai dari bawah terus ya. Jadi udah setting di bawah. Oke, kita close pakai F12 ya. Kalau bukanya F12 juga. Oke, kita mulai. Kita buka webnya Tokopedia dan terus kita cari, umpama kita cari tokonya, toko suppliernya, atau terserah barangnya kah gitu. Langsung barangnya pun bisa, tapi enak ke suppliernya langsung ya. Apa istilahnya? Oke, coba kita cari jam tangan. Nah, cara cari supplier udah tahu kan ya, jadi nggak perlu kita bahas di sini. Jadi di sini khusus untuk tool scrapernya ini. Oke, kita ini kan langsung ke produknya, jadi kita harus klik suppliernya dulu. Oke, nah di sini udah kita masuk ke toko Skywatch ya. Di sini dia jual jam. Nah, di sini
kita bisa mendownload atau script semua produknya dengan sekali setting. Di semua etalasenya juga, semua etalasenya kita juga bisa dapat. Tapi saran saya downloadnya per etalase, karena kalau kita download semua barangnya itu nggak akan apa istilahnya, terpisahkan antara etalase, antara kategori ini. Kita nggak tahu yang mana jam tangan 511, jam tangan Adidas, jam tangan Aigner, jadi campur semua jadi satu. Jadi saran saya untuk mensubscribe atau download per etalase. Sebentar aja, jadi kita coba ya. Anggaplah kita mau ambil yang produk terjual aja. Jadi saya nggak mau praktekkan ini ya, nggak usah praktekkan semua etalase, nggak praktek semua etalase, tapi praktek per etalase, karena itu yang paling apa ya, yang paling saya sarankan. Karena kalau semua etalase sekaligus itu kocar-kacir apanya, bukan kocar-kacir, hasilnya tetap rapi, tapi cuma apa, barangnya enggak terkategorikan seperti ini nanti, seperti itu. Oke, kita coba, kita F12 ya untuk memunculkan elemen web scrapernya. Nah, di sini kita klik web scraper. Nah, di sini ada sitemap, ada create new sitemap. Nah, di sini kita create sitemap. Nah, sebelum kita klik etalasenya ini, sebelum kita klik etalase produk terjual, kita klik dulu semua etalase. Nah, kita masukkan linknya ini, kita copy semua etalase ya. Kita copy dua Skywatch, kita ditaruh di sini, dan di sini kasih nama terserah. Saya kasih nama tokonya Skywatch. Maaf ya, saya nggak bisa ini ya, nggak bagus cara ngomong Indonesianya ini. Oke, terus kita create sitemap. Nah, udah jadi seperti ini ya tampilannya. Nah, kemudian kita klik yang mau di script etalasenya ya, etalasenya. Anggap kita mau ambil produk terjual saja. Jadi produk terjual kita akan ambil. Oke, di sini create sitemap lagi. Bukan create sitemap tapi add new selector ya. Nah, di sini kita kategori, anggaplah produk terjual. Oke, selanjutnya tipenya ini kita ganti ke link. Ganti ke link, terus kita klik dulu multiple ya, supaya kita ini kan kita mau ngambil semua produk. Jadi kalau nggak ambil multiple, jadi cuma satu aja yang kita script, satu produk. Jadi kalau multiple, kita script semua produk yang ada di produk terjual. Kita pilih multiple dulu dan select. Nah, kita select produknya yang dari pertama. Oke, klik satu. Nah, yang kedua klik juga. Nah, ketika kita klik kedua, dia akan otomatis terpilih semua ke bawah. Jadi kalau masih klik pertama masih enggak otomatis. Jadi setelah klik yang kedua itu baru dia akan otomatis terpilih semuanya. Jadi setelah terpilih, kita klik down selecting. Terus kita udah selesai nih, save selector. Nah, di sini kita udah hampir selesai.
Selanjutnya kita klik yang barusan kita buat tuh produk terjual, kita klik ya, terserah klik yang mana, pokoknya satu baris nih, klik. Nah baru kita masuk ke produk terjual tuh, kita add new selector lagi. Nah di sini kita akan mengambil dari namanya, harganya. Nah kita klik di sini, kita klik satu barang yang ada di produk terjual ya. Anggaplah saya klik ini ya. Oke. Oke, sekarang kita akan memberikan ini, istilahnya akan ditaruh ke ke kolom-kolom yang akan ada di CSV nanti. Yang bentuk di Excel ya, di CSV lah. Nah, di sini kita akan ngambil namanya dulu ya, nama, kita kasih nama. Nah, di sini kita tetapkan teks, karena yang akan kita ambil teks ya. Teks multiple nggak usah ya, nggak usah dicentang, jadi langsung select teks ya, teksnya di select. Nah di sini kita akan ambil, ini kan namanya upgrade box nih, kita ambil di sini ya, kita arahkan aja. Nah, akan bentuk kotak gini, jadi langsung klik. Nah baru setelah itu, setelah klik, jangan klik lagi yang lain ya, setelah itu klik down selecting. Nah down selecting, setelah itu save selector, nggak usah multiple ya, save selector. Nah selanjutnya nggak usah klik ini ya, add new lagi, add new selector. Kita anggaplah kita ambil ulasannya juga, biar kita tahu udah berapa ulasan di produk ini, seperti itu. Kita kasih nama ulasan, teks juga ya, tetap teks ya. Select ulasan, kita ambil, jadi kita arahkan aja ke ulasan ini, terserah mau memilih mana, mau ambil bintangnya terserah. Kita ambil angkanya ini ya, teks, jangan lupa down selecting. Kita save selector. Nah selanjutnya kita ambil harganya, kita tulis harga, tetap teks, langsung select. Kalau harga di sini jangan ambil yang di sini ya, kita sarankan ambil yang sini. Nah oke, down selecting. Kenapa saya sarankan yang sini? Karena kalau ambil di sini kita akan dapat apa istilahnya, rupiahnya juga. Kalau ambil di sini, ini yang akan diambil cuma 3 aja, 3.000. Jadi nolnya nggak terhitung tuh, nggak kebaca. Jadi dapat 3 aja nantinya di CSV-nya. Jadi saya sarankan yang ini. Jadi kalau kita ngambil yang di bagian ini, di harga ini, dia akan ikut semua RP sama 3.0 ya, kita dapat. Oke, sudah, kita nggak usah multiple, kita save. Selanjutnya berat ya. Nah ini ya, berat sesuai nama lah, terserah mau dikasih apa namanya. Oke, tetap teks, kita select, kita breadcrumb. Nah oke, down selecting. Save selector. Selanjutnya kita ambil deskripsi ya, deskripsi. Teks tetap ya, kita select. Nah tuh banyakkan yang di ini. Nah seperti ini. Oke, description.
Kalau ini apa saya down selecting description nih. Oke, save selector. Oke, dari nama sampai deskripsi kita udah dapet. Sekarang ini gambarnya cuma satu ya, kita cari gambar yang ini ya, gambar yang 5 gitu. Kita back ya, back, tetap di produk di etalase yang produk terjual. Kita cari yang gambarnya 5 gitu. Oke, coba yang ini. Biar pas prakteknya. Anggaplah ini yang 3 ya. Jangan yang 3, saya sarankan yang 5 ya. Kalau kita ambil yang 3, nanti yang foto yang ada produk yang fotonya 5 itu enggak cuma yang diambilnya 3 doang. Jadi saya sarankan yang 5. Nah, ini 5 ya. Oke, mantap. Nah, ini tadi kita nggak ada kategori warna. Nah, di sini ada kategori warna. Kita juga bisa ambil kategori warna ini. Dengan cara kita anggaplah varian ya. Tab teks kita select. Nah, seperti itu. Varian wrapper down selecting. Tapi nanti hasilnya ini akan jadi tanpa spasi, coklat, merah, hitam, putih, merah muda, hijau, toska gitu. Jadi yang penting kalian tahu nanti barangnya itu berarti ada variannya seperti itu. Jadi enggak apa istilahnya, biar tahu aja kalau barang itu ada variannya. Nanti kalau ada barang yang enggak ada variannya, dia enggak akan apa istilahnya, enggak akan scrap gitu. Dia hasilnya nanti 0, tulisan 0 gitu, berarti enggak ada, kosong berarti. Oke, di sini ada variannya, kita masukkan varian. Sudah down selecting, kita save selector. Nah, di sini kita sekarang mau ambil gambarnya. Nah, kalau di sini gambar kita kasihlah GBR1. Nah, karena kita mau ambil gambar, ini banyak ya gambarnya ya. Tapi kita ambil 5 ya, 5. Kebanyakan 5 kan. GBR1. Nah, di sini tipenya ini bukan teks lagi. Kita image. Multiple enggak usah. Image, terus kita select image satunya ya, gambar 1. Nah, setelah itu, untuk yang ini agak berbeda, kita klik yang centang ini ya. Enable different type element selection. Nah, ini gambar ini bisa berubah kadang ada yang PNG, ada tipenya PNG, ada JPG, JPEG juga seperti itu ya. Di sini kita harus centang down selecting. Nah, ini gambar 1, save selector. Nah, sama terus selanjutnya GBR2 di image, select gambar kedua, jangan lupa centang down selecting, save selector. Terus kita gambar 3 sama
jangan lupa image, select gambar ketiga, centang, down selecting, save selector, terus GBR4, image, select, centang, down, save selector, terus gambar 5, GBR5, image, select gambar 5, centang, down selecting, save selector. Nah, di sini kita udah selesai buat settingnya. Untuk settingan ini kita nggak perlu setting ulang. Untuk satu toko selector, kita kembali ke sitemap. Nah, disinilah Skywatch. Kalau kita klik Skywatch, akan ke produk terjual, ini ya. Kalau klik lagi kita, dia akan mengambil dari nama, ulasan, harga, berat, deskripsi yang ada sampai gambar-gambarnya dari produk terjual. Nah, kita sitemap. Kalau kita lihat, kita klik dulu. Kalau sitemap kita klik dulu ya, klik dulu Skywatch-nya, terus kita klik di sini. Kalau kita lihat selektor graph ya. Nah, kalau selektor graph dia jalannya seperti ini. Nah, ke produk terjual dari rootnya Skywatch, linknya Skywatch, root ke produk terjual, kemudian dia akan mengambil nama, ulasan, harga, berat, deskripsi, variannya, terus gambar-gambarnya seperti itu. Oke, sekarang kita sudah selesai, kita tinggal script dulu ya. Script, langkah selanjutnya adalah script. Nah, script biarkan aja seperti ini, angkanya 2000, start scripting. Nah, kita tinggalkan. Nah, ini akan proses sendiri, dia akan proses sendiri nih. Dia akan udah mulai script, dia akan muncul apa ini nih, apa lambangnya web scraper ini, dia akan mulai mendownload otomatis. Kita tinggalkan dulu beberapa menit, tergantung banyaknya produk yang ada di produk terjual. Kita close ini nggak apa-apa ya, kita close web element nih, kita close nggak apa-apa. Nah, disinilah produk terjual ada berapa ini. Kalau kita hitung, produk terjual ini ada di satu baris ini 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ada 16 kali 5. Saya nggak begitu jago. 16 kali 5 ada 80 ya. Ada 80 barang di produk terjual ini. Kita lihat hasil scrapingnya, ini akan otomatis berjalan terus ya sampai dia selesai. Dia akan ada pemberitahuan script selesai seperti itu. Atau kalaupun kalian nggak ini, kalian lagi menyingkir dari komputer, terus gak dapat pemberitahuan di sini, tandanya dia nggak ada di sini lagi. Tanda ini apa ini? Tanda web scraper ini udah nggak ada lagi di sini, berarti udah selesai scriptnya. Nah, di sini karena masih dia berjalan belum selesai, maka dia akan ada di sini seperti itu. Kita tunggu dia sampai selesai. Ini kebetulan saya dapat barang yang kita contohnya ke barang yang banyak ya, jadi lumayan lah. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kalau lama nanti saya potong ya.
saya potong videonya kalau lama, jadi biar cepat. Dia akan otomatis scrape sampai selesai apa yang kita udah butuhkan. Kita sudah setting tadi ya. Jadi ini sangat berguna sekali ya bagi dropshipper. Bahkan dropshipper kan banyak ini juga, dropshipper beli tool yang nggak gratis gitu, ada yang bayar bulanan, ada yang setengah tahun bayarnya, ada yang 1 tahun gitu. Jadi di sini saya coba cari-cari kan yang gratis-gratis. Nah disinilah yang saya dapat. Saya ketemulah dengan web scraper di Chrome. Sambil lalu ya. Ini kalau di Shopee ini nggak bisa ngambil begini ya. Kalau di Shopee, kalau toko Shopee saya pakai cara lain, cuma digabungkan dengan web scraper ini. Enggak, kalau web scraper utuh semuanya pakai web scraper nggak bisa ngambil barang satu persatunya seperti ini. Jadi kalau toko Shopee, supplier Shopee, saya pakai 2 tool, web scraper ini, dan ada lagi satunya juga gratisan. Jadi umpama ini bagus videonya, buat bermanfaat kali buat kalian yang nonton nih, berilah like ataupun ya kalian terserah, nggak perlu juga subscribe karena saya bukan nggak perlu subscribe karena belum tentu saya konsisten membuat video. Jadi cukup like aja, terserah, suka-suka. Kalian share ya terserah. Ini rahasia lo ya, jangan bilang-bilang. Rahasia buat kalian yang nonton. Ini kayaknya lama ya. Oke, finish scraping. Nah, scraping finish. Nah, ini udah selesai, dan tanda icon yang di taskbar ini udah, icon web scraper di taskbar ini udah hilang, jadi udah selesai. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, untuk lihat hasilnya kita F12 lagi. Munculkanlah elemen yang tadi itu web scraper kita munculkan. Nah, di situ kita klik sitemap ya. Kita klik yang Skywatch. Nah, di sini dia udah menyimpan datanya, produk terjual. Nah, di sini kita klik sitemap Skywatch, scrape sudah. Nah, selanjutnya kita ekspor data SCSV. Nah, disinilah dia akan menjadikan file-file yang di-download tadi itu berbentuk data CSV atau Excel ya.
Nah di situ kalian bisa, nah disinilah hasilnya udah berbentuk CSV. Pertama yang kita ambil tadi adalah untuk yang pertama website ini enggak ya, start URL, produk terjualnya ini enggak ya, enggak termasuk ya. Produk harf ini produk apa, produk harfnya artinya link ke produk itu, jadi enggak butuh juga ya. Yang merah kita tandai merah, enggak butuh juga. Nah di sini yang kita butuhkan tadi nama, dari nama, ulasan, harga, berat, deskripsi, varian, dan gambar ya. Kita tandai hijau. Nah inilah yang kita setting tadi. Pertama adalah nama pertama adalah jam tangan fosil. Nah nama kita udah dapat ya. Ini berapa produk? 80 ya, 80 produk nih, 80 produk. Nah selanjutnya kita tadi mau ambil ulasan. Nah yang ini berarti 0 ulasannya, nggak ada ulasan. Yang ada ulasan 145 adalah jam tangan Rolex, 145 ulasan. Ini 285, 281. Cuma itu aja yang ada ulasannya ya. Oke, selanjutnya kita ambil harganya tadi kan ya. Ini adalah harga dari jam tangan pria fosil. Nah itu. Nah ini berat juga diambil, berat 200 gram, 200 gram. Terus deskripsinya kita ngambil deskripsi ya. Inilah deskripsinya, kita coba perbesar. Nah itulah deskripsinya, kita ke bawah. Nah ini memang nggak ada link di Topetnya ya, memang link dari suppliernya ini. Jadi nanti kalau kalian mau upload, jadi harus buang link-linknya ini, link dulu supaya kalian nggak di ban toko kalian tuh. Gampang kok untuk apa. Nah ini deskripsi selanjutnya. Nah itu. Nah itulah ya deskripsinya ya. Ini memang link yang ada di toko itu, coba kalian cek sendiri namanya. Nama ini jam tangan ini kita coba cari ya. Kita close nih. Kita cari di sini. Nah ini ya, jam tangan ini harga 90.000, terus 200 gram. Kita klik dulu coba. gram. Terus kita cek apa deskripsinya, cek deskripsi. Nah ini deskripsi diameter 3 cm, KW semi super, tanggal aktif, harga sudah termasuk box. Nah inilah link-linknya yang biru-biru nih, hijau nih, kalian buang ya. Oke, selanjutnya kita ambil varian. Nah ini berarti nggak ada variannya. Tadi kita ambil varian mana ya, kok nggak ada yang masuk ini, berarti gagal ini, salah, berarti ada yang salah itu untuk ambil variannya, ada yang salah ya. Kemarin saya berhasil, cuma ini yang salah, nggak tahu kenapa ini nggak ada. Tadi kayaknya ada yang bervarian ya, ini nggak ada, ini 0 semua ya, berarti nggak ada varian. Oke, selanjutnya adalah gambar.
gambar. Nah di sini gambar, ada yang cuma satu gambar, kita cek ya gambarnya. Nah inilah gambarnya, gambar 2 kosong. Kenapa cuma satu? Kita cek ya di tokonya, kita cek di tokonya. Kalau 5 ya 5 lah yang keluar biasanya, karena kita udah dapat semua tuh. Nah ini kita klik. Nah karena memang cuma satu gambarnya, jadi satu yang keluar, gambarnya cuma satu nih. Nah, oke, selesai ya. Ini kalau udah jadi seperti ini, kalian tinggal download lah CSV dari toko kalian masing-masing. Nah, kalau Lazada, kalau toko apa istilahnya, Bukalapak, Shopee, terserah toko kalian yang mana, kalian download lah CSV mereka, CSV masing-masing. Kemudian data ini kalian bisa edit dulu, rupiahnya ini dibuang, kalau harganya rupiahnya dibuang, terus titiknya dibuang. Saran saya titiknya dulu ini dibuang semua, nggak usah satu-satu ya, karena ada caranya. Tinggal kontrol begini, titik di sini kosongkan, replace. Nah disitu udah hilang titiknya ya. Kenapa harus titiknya dulu? Biar nggak berubah apa istilahnya, kalau kita buang RP nya dulu, dia akan berubah jadi nolnya hilang, seperti itu. Nolnya akan dihilangkan juga kalau kita buang RP nya dulu. Jadi harus titiknya dulu buang, kemudian RP nya buang, Ctrl H ya, RP yang ini kosongkan, terus. Nah udah jadi tuh, selesai. Harga, terus yang gramnya ini buang juga, GR buang jadi 0, close. Nah close refresh all, udah selesai. Oke, seperti itu aja. Nah untuk yang di deskripsi seperti itu juga, seperti yang tadi. Kita kontrol H, carilah apa namanya biar terdelete supaya bagus. Setelah itu kalian bisa copy ke CSV masing-masing. Nah tinggal save, Ctrl S, save, selesai. Ini sekarang udah dapat 80 produk, dan terima kasih. Save, nggak salah, dan save. Oke, begitu saja dari saya. Jika itu bermanfaat bagi kalian, kalian bisa share rahasia buat kalian yang nonton. Kalau kalian mau share ya share juga, gak apa. Kalian berilah like jika suka. Jika ada yang nggak mengerti, kalian bisa komen di bawah, dan tanyakanlah yang apa yang nggak dimengerti, atau kalian bisa tonton berulang-ulang. Atau kalau ada yang tanyakan tentang Shopee, bisa komen dulu lah. Nanti kalau banyak yang komen, nanti saya bikin tutorial script supplier di Shopee. Lebih ini sih, lebih apa, kalau simple ya lebih simple di sini kita ngambilnya. Kalau di Shopee masih butuh 2 tool. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih dan